siang semuanya, selamat siang Prof. Nama saya Doan Inupan Siregar. Pada hari ini yaitu kelas aljabar linear dengan NIM 220553134. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djoko Dagre Tirtanindya STMT. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu yang pertama dimensi, yang kedua sifat matriks, dan yang ketiga sistem linear ditinjau kembali. Buku atau referensi yang saya gunakan yaitu Collapsing Linear Algebra Step by Step. Yang pertama, pengenalan dimensi. Dimensi biasanya mengacu pada ukuran suatu objek dalam arah tertentu. Banyaknya vektor dalam basis ruang vektor tak nol V adalah ruang dimensi. Kita akan menunjukkan atau menanti di bagian ini bahwa jumlah vektor dalam basis tergantung pada dua hal. Yang pertama yaitu impedensi linear dan kedua rentang. Kita akan membuktikan bahwa jika kita memiliki terlalu banyak vektor dalam hubungan basis, maka menjadi linear tergantung, dan jika ada terlalu sedikit vektor, maka tidak akan menjangkau seluruh ruang vektor. Yang kedua yaitu ruang vektor berdimensi hingga. Secara umum, jika sejumlah vektor berbentuk basis untuk ruang vektor V, maka kita katakan V berdimensi tak berhingga. Jika tidak, ruang vektor V dikenal sebagai tak terhingga dimensi. Jika ruang vektor V hanya terdiri dari vektor 0, maka ia juga berdimensi berhingga. Dasar standar M22 atau matriks berukuran 2 kali 2 pada latihan 3,3 yaitu A, di mana matriks A sama dengan 1 0 0 0, matriks B 0 1 0 0, C 0 0 1 0, dan D 0 0 0 1. Oleh karena itu, matriks 22 sama dengan 4. Karena kita memiliki 4 matriks ABCD yang membentuk A dasar untuk matriks atau M22. Subruang ditinjau kembali. Kita akan membahas subruang ini pada 3.2 bab ini. Subruang adalah himpunan bagian tak kosong atau S dalam ruang vektor V yang membentuk ruang vektor dalam dirinya sendiri, sehubungan dengan yang sama penjumlahan vektor dan perkalian skalar sebagai himpunan induknya yaitu V. Hal ini diilustrasikan pada gambar 3.14. Contoh, misalkan R2 adalah ruang vektor dan S adalah himpunan vektor, di mana 0 A N. Contoh 3.5 dan menunjukkan bahwa ini adalah subruang R2. Temukan basis untuk subruang S dan tentukan redup S. Solusi. Vektor S membentuk 0 A yang dapat kita nyatakan dalam bentuk E2 sama dengan 0 1. Jadi 0A sama dengan A dikalikan dengan 0 1 sama dengan AE2. Vektor E2 ini membentuk basis untuk S. Oleh karena itu, S sama dengan 1. Hal ini ditunjukkan secara grafis dan gambar, di mana S sama dengan 1 0 1. Yang 3.4.4 sifat ruang vektor berdimensi tak berhingga. Pada bagian ini kita akan menunjukkan beberapa sifat penting dari basis dan dimensi. Inilah sebuah menuntut bagian karena bentuk proporsi panjang. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi n berhingga. Kita memiliki yang berikut ini. Yang A, misalkan himpunan V1, himpunan yang beranggotakan V1, V2 sampai Vn adalah himpunan vektor balas linear. Kemudian pada himpunan itu yang beranggotakan V1 sampai V2 sampai Vm, di mana M lebih besar dari N, maka M lebih besar dari M bergantung linear. Yang B, jika N vektor, di mana himpunan yang beranggotakan U1, U2, U3 sampai UN rentang V, maka himpunan di mana himpunan itu yang beranggotakan U1, U2 sampai UM, di mana M lebih kecil dari N, tidak merentang V. Next, tunjukkan bahwa vektor-vektor berikut membentuk basis untuk Vn. S, di mana S anggota himpunan S 1 T tambah 1 T tambah 1 kuadrat T tambah 1 pangkat 3 sampai T tambah 1 pangkat N. Solusi. Kita memiliki Pn sama dengan N, di mana N tambah 1
dan ada n tambah 1 vektor yang diberikan. Kita perlu menunjukkan bahwa himpunan vektor di S bebas linear atau merentang ruang vektor Pn. Perhatikan bahwa tidak ada polinomial dalam himpunan S yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari persamaan sebelumnya. Polinomial dalam himpunan. Ini berarti bahwa kita tidak dapat menulis T1 T plus 1 pangkat N M, di mana M N adalah bentuk vektor sebelum kita sampai ke T plus J pangkat M. Apa yang dapat kita simpulkan dalam himpunan ini? Karena kita dapat menuliskan polinomial atau vektor dimanapun, suku-suku polinomial atau vektor sebelumnya, himpunan S harus bebas linear. Sekali lagi dengan teorema di atas, kita akan menyimpulkan bahwa vektor dalam himpunan S adalah basis untuk Pn. 3.5 itu support matriks. Kali ini kita akan menjelaskan, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan ruang basis dan ruang kolom suatu matriks, menentukan basis untuk ruang baris suatu matriks. Yang ketiga, menemukan peringkat matriks. Yang pertama yaitu vektor baris dan kolom. Vektor kolom dari A dilambangkan dengan C1, C2 sampai Cn yang diberikan oleh C1 A11, A21 sampai AM1, C2 A12, A22 sampai AM2, dan Cn A1n, A2n sampai AMN. Vektor baris dari A dinotasikan R1, R2, dan Rm diberikan oleh R1, A11, A12 sampai A1n, R2, A21, A22 sampai A2n, dan Rm, AM1, AM2 sampai AMN. Next, ruang baris dan kolom. Kita misalkan A adalah sembarang matriks. Kemudian, ruang baris matriks A adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris matriks. Yang B, ruang vektor dalam matriks A adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari matriks A. Setiap vektor memiliki 3 entry bilangan real, dan kita dapat menunjukkan bahwa ruang kolom adalah subruang dari R3. Ruang vektor yang direntang oleh vektor C1 dan C2 sebenarnya adalah bidang di R3. Baris ruang baris. Baris ruang. Ingatlah bahwa basis ruang baris. Ingatlah bahwa basis dibentuk oleh jumlah vektor atau sumbu paling sedikit yang diperlukan untuk menggambarkan ruang. Matriks mungkin berisi 0 baris atau baris yang bergantung linear. Dengan menggunakan operasi baris di ruang baris untuk mereduksi matriks kita menjadi bentuk atau basis yang paling sederhana. Kita seringkali berakhir dengan banyak matriks yang lebih efisien, yang setara baris dengan aslinya. Dua matriks adalah ekuivalen baris jika satu matriks diperoleh dari matriks lain adalah operasi baris elementer. Operasi-operasi ini adalah yang pertama yaitu mengalihkan baris dengan koskanta bukan nol. Yang kedua, menambah atau mengurangi kelipatan satu baris dari yang lain. Yang ketiga, pertukaran baris. Yang keempat, dasar dari subruang terbentuk dari Rn. Misalkan vektor U yaitu 1, 2, 3 transpos dan V sama dengan 4, 5, 6 transpos bentuk vektor R3. Dan misalkan S adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor ini diserikan pada gambar 3.19. Kita pada umumnya tertarik pada menemukan satu sumbu set yang sederhana untuk menggambarkan bidang ini, atau lebih secara formal, basis untuk ruang ini adalah S. Next yaitu peringkat matriks. Grafik komputer bergantung pada matriks untuk menghasilkan dan memanipulasi gambar. Pangkat dari matriks memberitahu Anda dimensi. Sebagai contoh, matriks A, di mana A yaitu 1, 1, 4, 5, 6, 2, 2, 2. Mentransformasikan vektor dalam 3 dimensi ke bidang 2 dimensi. Karena matriks A tidak memiliki peringkat penuh atau baris atas dan bawah bergantung secara linear. Pada gambar ini tunjukkan pada 3.20. Next, peringkat dan matriks yang dapat dibalik. Misalkan A adalah matriks N kali N, matriks A dapat dibalik atau rank A sama dengan N. Misalkan A adalah matriks N kali N, maka berikut ini ekuivalen. Yang pertama, matriks A dapat dibalik. Yang B, matriks epsilon baris tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas I. Next, 3.6. Sistem linear tinjau kembali. Yang pertama, memahami menentukan ruang 0 dan 0 dari suatu matriks.
Yang kedua, buktikan beberapa properti ruang nol, nulitas, dan peringkat matriks. Yang ketiga, menentukan solusi untuk sistem persamaan linear yang tidak homogen. Yang pertama, ruang kosong. Kita akan mempertimbangkan suatu sistem homogen terlebih dahulu, yang merupakan sistem persamaan linear yang ditulis dalam bentuk matriks sebagai AX sama dengan 0. Dengan menggunakan operasi garis elementer, kita menyelesaikan persamaan sistem Rx sama dengan 0, di mana R adalah baris yang ekuivalen dengan matriks A. Contohnya, memecahkan sistem persamaan linear homogen, di mana yang pertama itu X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 0. 4X tambah 5Y tambah 6Z sama dengan 0. 7X tambah 8Y tambah 9Z sama dengan 0. Solusinya, kita memiliki sistem linear AX sama dengan 0, di mana A adalah matriks koefisien dan X adalah vektor yang tidak diketahui dan 0. Bagaimana kita bisa menemukan yang tidak diketahui X, Y, dan Z? Kita dapat menuliskan matriks yang diperbesar dan kemudian mengubahnya menjadi bentuk eselon baris tereduksi dengan menggunakan perhitungan tangan atau MATLAB dengan perintah. A 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita kalikan dengan 0, maka akan mendapatkan nanti 1, 0, 1, min 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Dari baris tengah matriks di sisi kanan kita memiliki Y plus 2Z sama dengan 0, yang menghasilkan Y sama dengan 2Z. Tak satupun dari baris dimulai dengan Z jadi Z adalah variabel bebas. Biarkan Z sama dengan S, di mana S adalah bilangan real apapun, maka Y sama dengan 2S. Dan dari baris atas kita dapatkan X min Z sama dengan 0. Maka Z sama dengan X sama dengan Z sama dengan S. Maka X sama dengan X, Y, Z sama dengan S min 2S, S sama dengan S sama dengan 1 minus 2, 1. Di mana S adalah parameter. Variabel bebas ini adalah bilangan real apapun dan solusinya adalah himpunan semua titik pada sumbu atau garis tebal sebagai ditunjukkan pada gambar. Solusinya maka X sama dengan S1 minus 2, 1 adalah kelipatan skalar dan vektor U 1 minus 2, 1. Next, sifat pangkat dan nulitas. Perhatikan bahwa N adalah jumlah kolom matriks A yang merupakan jumlah total yang tidak diketahui. Dalam sistem homogen AX sama dengan 0, hasil ini biasanya memiliki judul besar di teorema dimensi matriks. Teorema dimensi matriks, jika A adalah matriks dengan N, maka kolom atau jumlah yang tidak diketahui, maka nullity A plus peringkat A sama dengan N. Buktinya, maka kita misalkan R adalah bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A, dan kita misalkan memiliki rank R yang berarti bahwa memiliki R baris bukan 0 yang terletak di bagian atas matriks. Dengan definisi baris tereduksi bentuk eselon, kita tahu bahwa masing-masing R baris ini memiliki 1. Next, yaitu sistem linear tidak homogen. Sekarang kita perhatikan sistem persamaan linear dalam bentuk di mana AX tidak sama dengan B dan B adalah bukan 0. Persamaan dari bentuk AX tidak sama dengan B di mana B tidak sama dengan 0 disebut persamaan linear tak homogen. Sepanjang bagian yang tersisa dari bagian ini kita asumsikan B tidak sama dengan 0. Contohnya, kita selesaikan sistem linear tak homogen. X min 2Y plus 2Z plus 0,03T sama dengan 1,7. Sampai nanti akan X min Z 0,01T sama dengan 0. Solusinya, menuliskan matriks yang diperbesar dan mengevaluasi bentuk epsilon baris tereduksi, sehingga memberikan 1 minus 2, 2, 0,03, 1,7, 01 minus 1, 1 minus 0, 0,2 minus 1,6 sehingga nanti X, Y, Z, T yaitu 1, 0, 0, 0,07, 0, 1, 0, 0,6, 0, 0, 1, 0,04 sehingga X plus 0,07T sama dengan 4,9Y plus 0,06T sama dengan 4,9 dan Z plus 0,04T sama dengan 3,3 sehingga X sama dengan 4,9 min 0,07T, Y sama dengan 4,9, kurang 0,06T, dan Z sama dengan 3,3 min 0,04T.
di mana T adalah variabel bebas. Sehingga kita memiliki X, Y, Z, T, sehingga itu 4,9 min 0,07 T, 4,9 min 0,006 T, 3,3 min 0,04 T, dan 4. Sehingga kita memiliki 4,9, 4,9, 3,3, dan 0. Ditambahkan dengan 0 min 0,07, ditambahkan dengan 0,06 min 0,04 dan 1 dikalikan dengan T. Next, sifat sistem linear tak homogen. Sistem linear AX sama dengan B memiliki solusi B dapat dibangkitkan oleh ruang kolom matriks A. Pertimbangan sistem linear AX sama dengan B di mana A memiliki n kolom dan B tidak sama dengan 0. Pangkat A sama dengan pangkat A, B sama dengan N. Sistem linear memiliki solusi unik. Rank A sama dengan rank A, B lebih kecil dari N. Sistem linear memiliki banyak solusi. Yang C, rank A tidak sama dengan rank A, B. Sistem linear tidak memiliki solusi. Next. Dengan demikian saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih.